Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafiq Syombawan dari Prodi Pendidikan Jasmani dengan NIM 2317200834. Baik, berdirinya saya di sini, saya akan membawakan ceramah tentang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan ihsan. Salawat dan salam tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya yang insya Allah akan setia hingga akhir zaman. Amin ya Rabbil Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, marilah kita renungkan tentang sebuah sifat mulia yang menjadi kunci keberhasilan dalam segala amal ibadah kita, yaitu ikhlas. Ikhlas berasal dari kata khalasa yang berarti murni, bersih atau suci dari campuran. Dalam konteks ibadah, ikhlas berarti melakukan sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa mengharapkan pujian, penghargaan, atau balasan dari manusia. Dalam Al-Quran, surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama dari setiap ibadah kita adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ikhlas, amal ibadah kita akan kehilangan esensi dan maknanya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang yang mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Islam. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya niat yang ikhlas dalam setiap tindakan kita. Tanpa niat yang ikhlas, amal perbuatan kita tidak akan diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala, meskipun secara lahirnya tampak baik dan mulia. Hadirin yang dirahmati Allah, namun ikhlas bukanlah perkara yang mudah untuk diwujudkan. Ikhlas memerlukan perjuangan dan kesabaran. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan dan menjaga keikhlasan dari dalam hati kita. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan memperkuat iman dan takwa. Kita dalam lebih mudah untuk ikhlas dalam setiap amal ibadah kita. Iman yang kuat membuat kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi dan mengetahui niat yang ada yang sebenarnya. Yang kedua, membiasakan diri dengan amal tersembunyi. Melakukan kebaikan secara sembunyi-sembunyi atau tanpa diketahui oleh orang lain dapat melatih di hati kita untuk ikhlas. Amal yang hanya diketahui oleh diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih murni dari riya dan pujian manusia. Berdoa memohon. Yang ketiga,
Berdoa memohon keikhlasan. Sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi hati yang ikhlas. Doa adalah senjata mukmin yang paling ampuh. Dalam doa kita memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita dari segala bentuk penyakit hati seperti riya, sum'ah, dan ujub. Yang keempat, menghindari pujian dan sanjungan. Berusaha untuk tidak terlalu mempedulikan pujian atau sanjungan dari manusia. Fokuslah niat kita kepada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan tergoda oleh kebiasaan duniawi. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menempuh keikhlasan dalam setiap amal ibadah kita. Semoga Allah sentiasa mengimbangi kita, menjadikan kita hamba-Nya yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goreng ikan dicampur bakmi, digorengnya terpisah, jangan sekaligus ya. Cukup sekian ceramah dari saya, semoga mendapatkan nilai yang bagus.